sedikit mengenalkan tentang perihal setan ini. Setan ya, katanya musuh yang nyata, apanya yang nyata, orang makhluknya tidak nyata, bisa katakan musuh yang nyata. Nah ini sudah, coba apa yang nyata? Kalau kamu ngomong sama temenmu kamu setan yang nyata, gamplong kamu. Contoh, kamu lewat di antara teman-temanmu, udah ada yang ngomong, siapalah harai, bin ya, main tuh yang lebih lah, ngumpul apa ya, ngumpul aja sambil minum, nah, lihat minumnya warnanya lain kan, baunya kencing kuda, ya cicip dulu lah, pertama suruh nyicip dulu. Nah ini kan bahasa, bentuknya manusia, yang ngomong si Samsuri, Sam, air apa ini? Nah, ini air obat. Kamu kalau minum ini sehat. Diminum rasanya sekali, aduh, nggak terbiasa. Bertentangan karena barang yang tidak biasa itu asing, menolak. Tapi nafsu terus dibisiki. Coba lagi lah. Katanya menyehatkan. Ini 2 kali terbiasa. Pertama minum, lihat jagat ini miring-miring ya. Begitu yang pernah Bapak tanyakan kepada orang tua, pernah dikasih minum itu, tapi orang yang sudah almarhum, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Apa rasanya? Waduh, ya waduh terus ya. Kenapa? Buminya miring, pas kayak otaknya miring. Aduh, ya benar ya. Mabuk itu ya miring betul, goncang, yang itu karena tidak biasa, belum resisten. Kalau sudah menjadi jagoannya, woi, 1 botol 2 botol, nah itu. Tapi kita sedang membahas setannya yang mana, begitu. Setannya yang mana, dan ini setannya itu seperti apa di dalam kenyataan makna itu. Nah, kita sedang membahas hakikat daripada setan. Kalau kita kembalikan kepada asalnya, jikalau dulu setan itu kumpul di sorga, bagian daripada malaikat, yang mengatakan kepalanya malaikat. Sungguhnya kesalahan setan itu cuma satu aja. Apa? Gengsi. Mengaku tinggi derajatnya. Nih, 1. Orang sudah mengaku merasa tinggi, ya sudah. Gengsi, merasa tinggi ilmunya, tinggi derajatnya di antara yang lain, itu sudah keluarga karibnya setan. Jadi hakikat daripada setan, coba aja nanti kita sampai juga Pak, cerita ini kamu nanti akan sampai. Main yuk, ada hiburan di mana? Oh, di dom. Artisnya mantap, artisnya mantap. Nah, ini yang cerita, ini anggota sudah. Yang menyampaikan ini sudah menjadi junud, tentaranya, menyebarkan perbuatan maksiat. Kenapa dia berkata demikian? Terajak nafsu ini oleh bisikan rayuan setan. Karena setan itu akan merayu kepada yang menghambanya. Kepada teman-temannya. Nah, ini supaya tahu temannya setan seperti apa.
bulan puasa ini lalu di jalan ada orang, wah, ada masya Allah tua sudah usianya, nggak malu sudah, itu sudah. Ya, tapi jangan totalitas dinyatakan setan yang melempar kita nanti, bukan. Nah, kata-kata itu ajakan. Jadi yang dinyatakan setan dalam adu mubin, setan itu musuh yang nyata. Jadi surat Yasin itu alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad dari kata Allah, apakah aku tidak memperingatkan kamu? Tidak mengajar, sudah, apakah aku tidak mengajarkan kamu? Ya bani Adam, hai anak cucu Adam. Ya bani Adam, innahu lakum aduwwum. Innahu sungguhnya setan lakum bagi kamu itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Coba nyata kata Allah, kata-kata nyata ini lihat, kalau tidak dijelaskan secara konkret selamanya pun tidak memahami. Tahunya setan itu ada di kita, berarti kamu setan ya. Yang setan yang apanya? Jasadnya manusia. Tadi kita berbicara manusia ini adalah, tubuh ini adalah kerangka. Siapapun di dalamnya bisa menghuni dalam jenis gaib, jenis sama. Setan bisa masuk. Makanya setan itu selalu mengikuti. Karena ia mengikuti kita. Mengikuti apa? Mengikuti hal tingkahnya hati ini. Dia dimaksud setan adalah tingkahnya yang nyata, ucapannya nyata. Itu. Yang nyata itu tingkahnya, ucapannya. Tibin ayo main. Itulah ucapan setan. Tingkahnya bisa kita ketahui dengan pandangan nyata. Seperti apa mereka itu? Itulah tingkahnya setan. Wah, begitu dibunyikan jurung, apa kayak ular singkat joget itu di lapangan. Aduh, gampang dikomandoi ya oleh ratu setan. Sampai pagi gua matanya melotot, kesenggol sedikit ngambek. Ya karena tentara setan kan begitu, sensitif. Tentara setan itu sensitif, kesenggol. Apa kamu hilang? Aduh, pulang-pulang buncrat-buncrat, pentung-pentungan. Aduh, itu sudah. Jadi yang nyata adalah kata-katanya, perbuatannya. Itulah arti daripada setan. Innahu lakum aduwwum, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata betul di dalam bisikan rayuannya. Sudah ya bin, nah, kita aja ini ke sana ya, main-main dulu. Nah, kan begitu, sekali dua kali ada kan tarik menarik di situ. Setan menggoyah nafsu. Ayo, cuma sedikit aja pokoknya. Obat, hitung-hitung obat pertama, hitung-hitung obat. Habis itu dikasih minum, dibawa ke tempat begitu. Oh, itu yang ada itulah. Makanya dulu ya begitu kejadiannya. Ada orang tua dikasih dileboni minuman, pulang-pulang dari itu joget di jalan. Coba bayangkan, rasa malu hilang. Rasa malu hilang. Itu pertama kali, tapi kalau sudah terbiasa, berani dia. Sudah menyatu dengan perbuatan setan. Joget pun tidak malu. Dilihat orang banyak, joget tidak malu. Tambah semangat, tambah sengit, tambah seru. Tambah muter-muter. Ya kan begitu. Ayo. Nah, Masya Allah.
cuma nggak bisa dikatakan itu studio setan, bisa kita. Ada studionya kan begitu, joget bareng apa bareng, kamu muni apa panggung gembira, udah katakanlah ayo panggung gembira ya. Ayo kita bayar panggung setan. Mau dibilang panggung setan atau dilempar peluru. Aduh saya begitu, masya Allah. Tapi yang jelas kan membawa kita ke dalam kesesatan waktu kita mubadi. Begitu. Kalau sudah terbiasa parah, kalau sudah mengakar susah obatnya kan begitu. Kecuali betul-betul rasa takut yang menghentikan gitu. Rasa takutnya kepada Allah. Begitulah. Ya itu setan dalam arti yang nyata itu kadang-kadang tumbuh hadir di dalam hati ini ketika kita sisi lain akal tidak menghendaki, tidak mau, sisi lain nafsu yang dipengaruhi setan. Tuku apa orang ya, tuku apa orang ya. Kan begitu kadang-kadang terjadi begitu. Dilema menentukan sikap yang dipengaruhi oleh was-was, yang dipengaruhi oleh setan. Dan itu terjadi ketika kita ada uang gitu umpamanya. Ketika tidak ada, kalem. Makanya kalau kita pandang Allah ini yang terbaik untuk kita, kadang-kadang kita menyangka tidak baik. Padahal kadang-kadang kita dibikin sempit. Pas tidak ada kok kita bisa jadi tenang hidupnya. Harusnya kita berpikir ke arah itu, ya Allah subhanallah. Begitu diadakan, diuji dengan melimpahnya rezeki, jadi bingung. Malah tambah bingung. Maksudnya apa? Akal ini kalah. Malah dijauhkan kita ini dari Allah oleh dunia itu. Kalau kita sudah mapan imannya ya, berapapun dunia itu tidak akan mempengaruhi sirnya. Banyak para aulia yang kaya raya tidak dipengaruhi dengan kemewahannya itu. Semakin banyaknya dengan ujian tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh. Khawatir untuk ukuran-ukuran yang semacam kita begitulah. Tidak apa-apa begitu datang bentuknya gambar merah itu pikiran berubah. Kadang begitu. Aduh. Ini yang lagi terjadi pun ini kan begitu. Hukum pun begitu. Banyak ulama-ulama ahli doa zaman dulu terperosok karena keinginan istrinya. Zaman dulu ada sejarah ulama namanya Bal'am bin Ba'ur di Palestina itu yang mendoakan Nabi Musa supaya tersesat begitu. Datanglah raja kepadanya mau supaya doakan Nabi Musa. Istrinya terus mengganggu suaminya. Dalam daripada kita terus begini hidup begini terus-terusan. Apa jadi kiai ku blenak ya. Kayak ulama itu doakan wong kayak gitu. Begini kita begini terus, mumpung ada kesempatan dikasih 2 peti. Akhirnya apa? Terjerumuslah ia mengikuti apa? Itu setan itu. Nyata ajakannya setan, tapi bentuknya istrinya kan begitu. Doa kepada Allah, doanya yang makbul itu ijabah. Saya adalah orang yang selalu teraniaya. Menerima apa? Hanya dengan sekilas itu hancur. Coba bayangkan.
Artinya untuk pelajaran kita, tetap kita mohon perlindungan daripada Allah dari godaan syaitan. Karena arahnya tidak kita ketahui. Akhirnya apa, Nabi Musa kesasar, sampai dia apa di Bukit Tursina sampai mendapatkan petunjuk dari Allah. Putar-putar di tempat itu aja bolak-balik di situ sampai berhari-hari. Itu namanya Bal'am bin Ba'ur. Namun begitu nanti bisa terjadi punya istri begini, minta keinginan yang tidak baik. Makna daripada innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Itu tingkahnya, itu nyata betul-betul tingkahnya setan, nyata betul di alam ini kelihatan tingkahnya setan itu. Setannya kan tidak tampak, tidak jelas menurut pandangan yang terbatas ini. Ucapannya pun betul-betul nyata. Ucapan setan kita bisa menilai, ini ucapan setan, ini ucapan orang-orang yang berakal, yang beriman. Waduh, bangsat bajingan itu sudah banyak merayu, menipu, mengadu setan. Sudah Nabi, berani aja begini, macam-macam sudah. Kadang-kadang kita terperosok juga kan, karena tidak tahu, karena kita melihat wujud manusianya. Tapi kalau kita punya bersandar kepada Allah, itu makanya kalau ngobrol sama orang banyak, hati-hati. Nabi mengajarkan begitu. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Itu awas, hati-hati ketika ngobrol dalam kebanyakan orang. Siapa tahu nyasar kepada kita, tidak sadar kita masuk jalan jurang di dalam dengan proses beradanya kita di tempat itu. Jadi sebabnya kita masuk ke dalam kawah maksiat. Kadang begitu. Kalau kita berada dalam kerumunan orang-orang banyak, hati-hati. Makanya Bapak mengatakan tetaplah hujrah. Secepatnya kita pisah dari mereka. Artinya kita pisahkan hati ini. Jangan ikuti pergaulan yang rasanya tidak bermanfaat. Karena itu innal mubadzirina kana ikhwanas. Banyak berkata-kata, banyak tertawa. Itu adalah gudangnya keluputan. Jauhi perkara-perkara yang demikian itu. Mulai kita jangan senang banyak berbicara di kalangan mereka-mereka yang tidak bermanfaat. Itu aja. Maka berbicaralah sebutuhnya. Jika kita tidak dibutuhkan, tidak usah berbicara lagi. Artinya jika kita tidak berbicara itu membahayakan, maka berbicaralah. Jika pembicaraan kita ini tidak ada manfaatnya, tidak usah berbicara. Begitu. Mengapa? Menjaga ini. Napas kita dijaga. Itulah. Kita mengenal hakikatnya setan itu sudah begitu aja, nggak usah panjang lebarnya. Dilihat dari perbuatan dan kata-katanya. Jadi yang nyata perbuatannya, yang nyata kata-katanya. Itu setan nyata betul. Apanya? Perbuatan dan kata-katanya. Merayu kan lewat kata-kata. Kalau lewat nafsu kita akan terasa itu. Makanya dia mencari pilihan banyak. Lewat hati akal masih menang, tidak mau digoyang, maka butuh sandaran dia lewat orang-orang, lewat tentaranya, atau lewat orang yang berwali kepadanya. Coba dekati, atau siapa tahu mau. Pik pasang pik lumayan. Nomor ya berlipat-lipat kalau dapat. Pasang gambar ular, gambar kodok, gambar waduh. Lama-lama bangkrut, motor dijual. Ya begitulah.
awal mula begitu. Orang mabuk judi, orang mabuk minuman, awalnya begitu. Terkena rayuan-rayuan hal yang demikian. Dan tidak adanya tameng, tidak adanya ilmu yang menyelamatkan, yang menjadi perantara bagi kita supaya terhijab dari itu. Alhamdulillah kita dikenalkan dengan belajar seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan usulnya kita, datangnya kita kepada Allah dan terus menerus kita dijaga oleh Allah. Ditambah imannya terus menerus sampai kita betul-betul mendapatkan suatu kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bukan menurut kita. Ya, bukan, jangan mengaku kita ini sudah mulia karena belajar. Ini adalah sarana, bisa jadi jalan menghamba kepada Allah supaya benar. Jadi Bapak tidak bisa mengusulkan kalian hanya mencari sebagai jalan supaya tidak salah paham, salah memahami di dalam cara beribadah kepada Allah. Selama ini yang kita lakukan, yang kita ikhtiari, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Malam hari ini cukupkan segera sampai di sini dulu. Insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita tambah dinaikkan tingkat keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala jika menggapai ridhonya, menggapai ampunan Allah. Itu yang kita tuju, memohon ridhonya Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan yang mulia dari kita. Mengapa kita menghamba kepadanya dengan sekuat tenaga? Tujuannya kita itu supaya kita menempati darul khuludnya, pada darul yang mulia, pada rumah yang mulia yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan katakan itu surga. Gitu. Kita keluar dari alam dunia ini, kita ditempatkan oleh Allah dalam tempat yang mulia. Karena kita ingin menggapai apa yang kita lakukan ini, yang kita ikhtiari, tujuannya juga mencapai kemuliaan di sisi Allah, yaitu ampunan dan ridhonya Allah, untuk mencari surganya Allah. Itu itulah akhir daripada ibadah kita. Insyaallah semuanya diberkahi husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.